Jam. Ini sudah direkod sama Pak Soci. Sudah Gimana kamu dimulai sekarang? Ya, bisa Pun. Dimulai ya Pak ya. Nggih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Cak Lukman, yang sudah selama 2 hari ya bersamai kita dalam Zoom kegiatan mengisi waktu kita di malam hari. Bapak Ibu peserta yang luar biasa, selamat bergabung kembali dengan kita dalam momentum ini. Kita sudah berada di hari ketiga. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan. Tapi ini ya, sebenarnya kemarin sudah saya membersamai Bapak Ibu, cuman tidak dari awal ya. Jadi serasa masih pertama kali kita ketemu di Zoom ya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, kami Samsul Muin dari SMK Darul Yasin. Malam ini yang akan memandu acara bersama Bu Diah Istami ya dari MAN 1 Malang, yang juga sebagai moderator nanti akan berkolaborasi dengan saya untuk memandu acara malam hari ini. Demi menyikat waktu, saya bacakan untuk rentetan kegiatannya. Nanti sambil lalu pertanyaan-pertanyaan, silahkan Bapak Ibu yang mau ditanyakan silahkan raise hand atau chat di kolom ya, di kolom chat. Nanti kami akan memberikan waktu bertanya langsung kepada pemateri kita. Langsung saja Cak Lukman untuk memberikan materi pada malam hari ini. Bapak Ibu mohon untuk senyap semuanya, di silent semuanya demi kelancaran kemaksimalan suara tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Cak Lukman. Monggo Cak Lukman. Sebentar, saya tak slip komputer satunya. Terima kasih Pak Muin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari peserta workshop nulis ngawur jadi buku, semoga dalam keadaan sehat walafiat walaupun cuacanya memang kurang bersahabat ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, teman-teman, di 2 hari yang lalu kita sudah banyak berbagi tentang filosofi dan media-media yang bisa kita gunakan untuk menulis. Sebenarnya tidak hanya menulis ngawur jadi buku, tetapi dalam konteks ini nulis-nulis isi yang santai begitu ya, santai. Artinya apa yang ada di pikiran kita tulis. Makanya tulisan-tulisan seperti itu cenderung original. Saya katakan cenderung original daripada tulisan-tulisan yang ilmiah. Ilmiah dalam arti begini. PTK itu sebenarnya adalah bukan tulisan-tulisan original, tetapi dia mengambil atau merujuk kepada bukunya orang atau artikelnya orang, sehingga kita di situ dituntut bahwa pernyataan kita itu harus didukung oleh data-data. Nah, itu kalau dalam konteks ilmiah ya, menulis karya ilmiah. Tetapi kalau dalam konteks nulis ngawur jadi buku itu tulisan-tulisan yang ya apa yang ada dalam pikiran kita tuangkan di dalam bentuk tulisan. Makanya dia akan terkesan original, bisa jadi pengalaman itu khas pengalaman si penulis. Jadi tidak mungkin dia akan terulang atau dialami oleh orang lain. Makanya saya katakan bahwa tulisan-tulisan isi yang sempat nulis ngawur jadi buku itu adalah tulisan-tulisan yang original. Ya tentu kalau kita misalnya membutuhkan data misalnya, kita perlu untuk browsing. Ya, tetap kita
berpatokan pada etika penulisan secara umum. Ya, secara umum. Kalau kita ngutip orang lain, maaf, ngutip sumber dari orang lain, ya maka kita harus mencantumkan. Tetapi pencantumannya dalam konteks yang tidak, tanda kutip, tidak ilmiah begitu ya. Jadi kita tidak perlu pustaka, kita tidak perlu kurung buka, kurung tutup dan seterusnya. Jadi itu menjadikan tulisan itu sebagai tulisan-tulisan yang enak dibaca, terus bersifat straight, jadi tidak apa ya, tidak membuat orang bingung gitu ya, tidak membuat. Jadi sekali baca dia sudah paham dan bisa jadi dia sudah, si pembaca tadi mengalami hal yang sama, tetapi karena tidak bisa mengungkapkan dalam bentuk tulisan, maka dia akan oh saya pernah mengalami kejadian seperti ini gitu ya. Apalagi yang misalnya profesinya sama. Saya misalnya sama dengan teman-teman dari guru misalnya, tentu menghadapi persoalan yang sama, tetapi dalam pengungkapan di tulisannya ya dengan gaya masing-masing tentu akan berbeda. Nah, itulah sebenarnya filosofi dari nulis ngawur jadi buku. Saya akan share dulu di part yang ketiga ini, teman-teman. Saya akan membahas sesuatu yang sangat teknis, teman-teman. Jadi kita akan belajar, ya, kita akan belajar bagaimana sih layout buku itu. Tentu nanti akan berbeda, misalnya ya, teman-teman punya langganan misalnya, penerbit A, B, C, D dan seterusnya. Barangkali punya gaya selingkung yang berbeda-beda dengan penerbit yang lain, termasuk misalnya penerbit saya. Nah, yang saya sampaikan ini adalah gaya selingkung yang biasanya saya gunakan. Ya, rata-rata sama, rata-rata. Mungkin ukuran kertasnya misalnya, marginnya itu yang beda. Tetapi bagi saya sebagai catatan teman-teman, bagi saya layout adalah harga mati, teman-teman. Harga mati itu maksudnya apa? Layout itu tidak boleh ditawar, harus bagus, harus bagus. Masalah kualitas tulisan itu nomor 2. Kenapa saya bilang kualitas tulisan itu nomor 2, teman-teman? Karena ketika orang pertama kali yang dilihat itu adalah fisik buku, ya, fisik buku. Makanya saya selalu mengatakan bahwa orang ketika membeli buku atau membaca buku, dia pasti akan melihat, oh layoutnya rapi, fontnya mudah dibaca, spasinya juga tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, fontnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas untuk dibaca, kertasnya juga begitu. Itu artinya bagi saya adalah layout itu harga mati. Ya, harga mati. Perkara isi itu nomor 2. Kenapa saya bilang nomor 2? Karena orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mengungkapkan atau menulis sesuatu, sehingga kita tidak bisa membandingkan, tidak bisa menjustifikasi, oh tulisan si A jelek, tulisan si B bagus, tulisan si C ini kok biasa dan seterusnya. Kita tidak bisa menjustifikasi seperti itu. Kenapa? Karena semua bergantung pada pengalaman yang dimiliki oleh penulis tadi. Yang pertama, teman-teman, saya ingin berbagi dengan teman-teman, kenapa sih kebanyakan buku, saya bilang kebanyakan buku itu menggunakan kertas A5. Nah, kertas A5. Sebenarnya A5 itu ukurannya 148 mili kali 21 mili. Jadi kalau A4 itu dilipat jadi 2, itu namanya A5. Ya. Nah, ukuran kertas yang pertama, ini saya ambil dari percetakan, teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya menyesuaikan dengan percetakan, karena di percetakan itu sudah ada list kertasnya. Nah, A5 itu juga akan banyak ukurannya. Kalau saya lihat di daftarnya itu ada 3 kalau nggak salah. Nah, ini yang saya pakai sehari-hari, yang saya pakai di buku-buku biasa ya, buku-buku cerpen, puisi, buku-buku populer, PTK jadi buku, itu saya menggunakan 145 kali 205 mili atau 14,5 kali 20,5 cm. Itu A5. Nah, A5 biasanya digunakan untuk buku-buku populer. Buku-buku populer itu seperti nulis ngawur jadi buku, itu termasuk buku populer. Terus cerpen, puisi, itu termasuk buku populer. Jadi kalau ada buku
cerpen atau puisi itu menggunakan kertas B5 itu aneh. Tentu teman-teman belum pernah menemui itu ya. Terus kertas yang kedua adalah B5, teman-teman. B5 itu ukurannya 180 kali 250. Nanti barangkali teman-teman kalau melihat page setup di komputer, teman-teman, tentang page setup ukuran kertas, ya ukuran kertas, biasanya akan lain ukurannya. Makanya saya biasanya pakai custom size. Nah, custom size. Ini sudah saya konsultasikan ke percetakan biasanya. Saya konsultasi dulu ke percetakan karena takutnya percetakan kita sudah ngeset, maaf kita sudah layout misalnya, tiba-tiba tidak cocok kertasnya, maka percetakan juga tidak mau ambil risiko. Biasanya dia tidak menerima layout yang aneh-aneh. Ya. Kecuali ada permintaan khusus. Nanti akan saya ceritakan. Yang biasanya B5 itu kalau di kami, di saya buat untuk buku teks atau buku pelajaran, termasuk ukuran jurnal. Ukuran jurnal yang saya gunakan adalah ukuran B5. Teman-teman kalau punya bukunya Erlangga atau buku ini maksud saya yang umum ya, kadang-kadang ada yang saya lupa 3 serangkai atau apa itu yang menggunakan agak besar, ya seperti ukuran A4, ya. Atau misalnya detik-detik itu kan besar, ya. Atau buku-buku yang tidak lazim, teman-teman. Buku-buku tidak lazim itu ada yang ukurannya apa ya? Ya terkadang tidak ada, tidak termasuk A5, tidak termasuk B5, tidak termasuk A4. Ada, saya punya buku fisika itu yang ukurannya tidak lazim. Jadi kalau ditata itu nonjol gitu ya, tidak rata dengan buku-buku yang lain. Nah, biasanya B5 saya gunakan untuk buku teks atau buku pelajaran. Jadi kalau teman-teman nyetak ke saya buku pelajaran, maka teman-teman menggunakan ukuran B5. A4 teman-teman biasanya digunakan untuk buku teks SD. Kalau teman-teman punya putra yang masih SD, biasanya bukunya besar-besar. Terus fontnya juga besar. Font itu ukuran hurufnya besar. Jadi memang itu digunakan khusus ya teman-teman ya, khusus dalam konteks khusus. Kita tidak bicara buku secara umum ya. Sehingga keterbacaan terus ketertarikan anak SD dengan buku misalnya, makanya kenapa kok diberi warna ya, full color biasanya. Fontnya besar-besar, banyak gambar. Nah, memang itu adalah taraf tingkat kognitifnya. Dia harus melihat sesuatu yang menarik. Ini tentang ukuran kertas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau menulis puisi, buku populer dan seterusnya, biasanya saya sediakan template biasanya. Oke, kita bicara tentang margin, teman-teman. Margin dan layoutnya. Margin itu batas kertas. Saya pakai bahasa Indonesia di sini. Terus layout itu bagian di page setup itu. Margin yang saya gunakan biasanya 2 cm untuk atas atau top ya teman-teman, top. Terus untuk bottomnya ada 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena di situ letak halaman. Ada letak halaman. Kalau dibuat 2 cm dia terlalu mepet dengan teks dan tepi. Nanti saya kasih contoh. Terus yang ketiga adalah kiri atau left, itu 2 cm, kanan 2 cm. Ya. Biasanya saya meletakkan halaman itu ada di bawah. Di bawah kanan kalau dia halaman ganjil, dia berada di sebelah kiri kalau halaman genap. Ya. Nanti saya contohkan. Itu ada pengaturannya. Nah, kenapa 2 cm? Ini hasil konsultasi saya dengan percetakan. Nanti akan terpotong kurang untuk disisir, teman-teman. Jadi ketika jilid itu kan ada selisih-selisih kecil-kecil gitu ya. Itu disisir namanya, dipotong menggunakan mesin besar itu. Itu biasanya dia terpotong antara 3 mili, maksimal 3 mili, 3 sampai 4 mili atau 3 sampai 3,5 mili. Sehingga bentuknya masih segitu, ya bentuknya masih segitu. Itu urusan percetakan sebenarnya, sehingga masih proporsional buku yang kita punya. Nah, kiri itu letak jilidnya. Kalau bukunya bahasa Indonesia, kalau bukunya bahasa Arab dia ada di kanan. Ya, masih 2 itu masih cukup karena kalau pakai jilid mesin itu teman-teman dia hanya termakan kurang lebih ya 3 sampai 5 mili atau setengah senti. Jadi kira-kira batasnya masih 1,5 cm dari tepi yang dijilid tadi ke tepi tulisan tadi itu. Sehingga kalau dipotong semuanya itu masih proporsional, dia masih berada di
setengah. Nah, nanti coba teman-teman buku yang teman-teman kalau pernah cetak buku coba dilihat kira-kira layoutnya itu proporsional apa tidak, atau layoutnya rapi atau tidak. Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan. Termasuk bisa membandingkan dengan buku saya yang e-booknya sudah saya bagikan kemarin malam. Di layout teman-teman, di layout nanti saya tunjukkan di Word ya. Ada header itu biarkan default saja. Ya, kalau mau dirubah silakan pakai satu. Ya, pakai satu. Biasanya jarang buku-buku yang pakai header. Tapi ada permintaan khusus biasanya dari teman-teman penulis. Terus ada footer. Footer itu kenapa harus diisi teman-teman? Karena dia letak halaman. Jadi kalau jaraknya 3 cm, ya, kalau 1,5 cm itu diukur dari tepi teks atas. Jadi ini teks gitu ya, teks. Terus ini tepinya. Nah, jadi kalau ini 3 cm berarti nanti dia di tengah-tengah pas. Makanya footernya dipakai 1,5. Nah, itu kalau kita bicara tentang layout. Nah, saya akan bicara tentang bagian-bagian dari buku, teman-teman. Buku. Secara umum ya, secara umum. Saya selalu membagi file itu dalam 3. Jadi 3. Kalau teman-teman ingin menerbitkan buku di saya, maka nanti akan saya beri 3 file. Makanya tidak boleh 3 file ini disatukan jadi 1 file, tidak boleh, karena ada fungsinya masing-masing. Nanti gabungnya bagaimana? Gabungnya pakai PDF. Jadi kalau ketika sudah PDF, dicombine, digabung, ya, digabung jadi satu. Ada bagian depan, teman-teman. Nanti saya tunjukkan, atau teman-teman bisa sambil membuka e-book saya yang nulis ngawur jadi buku itu. Jadi judul, ya judul itu hanya ada judul saja, tanpa penulis, tanpa logo penerbit. Jadi biasanya saya taruh di tengah. Jadi bagian yang pertama ada judul. Ada 4 halaman teman-teman bagian depan. Terus ada undang-undang hak cipta. Ya di baliknya, di baliknya. Terus yang keempat adalah halaman dalam. Ini lengkap halaman dalam. Jadi ada penulis, ada judul, ada logo. Ya. Yang keempat adalah identitas buku. Identitas buku itu ada judul, terus ada penulisnya, ada editornya, ada identitas penerbitnya, terus diterbitkan kapan, bulan apa, tahun berapa, bahasanya apa, diterbitkan oleh siapa, alamatnya di mana, dan seterusnya, sampai ISBN-nya yang di paling bawah. Nah, teman-teman, bagian depan ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan ISBN. Ini wajib ada, ya wajib ada. Makanya saya pisah. Nah, bagian depan ini teman-teman tidak diberi halaman, tetapi dihitung sebagai halaman dan tidak dimasukkan daftar isi. Jadi daftar isi itu ya mulai dari kata pengantar. Nah, kata pengantar itu dihitung dari halaman judul, bukan halaman cover ya teman-teman, halaman judul tadi itu, judul yang di sini nih, ya halaman judul. Jadi sebentar, saya gunakan, oh enggak ada di sini. Laser pointer, oke. Jadi ini ya teman-teman, judul, UU Hak Cipta, halaman dalam, identitas buku, ini semua syarat untuk pengajuan ISBN. Jadi saya menggunakan layout itu sama persis yang syarat dari Perpusnas, ya, syarat dari Perpusnas. Jadi ini bagian depan. Bagian yang kedua adalah bagian pengantar dan daftar isi. Ini biasanya saya beri nama file pengantar dan daftar isi. Ya. Yang pertama adalah sambutan. Kalau ada, misalnya teman-teman membuat buku teks, misalnya ingin diberi sambutan oleh kepala sekolah, misalnya. Nah, itu letaknya di bagian ini. Ya, ini ada pengantar, ada kata pengantar, ada sambutan. Terserah teman-teman menyebutnya. Ya, kalau misalnya mau ada testimoni, nah bisa diletakkan di sini. Ya. Tetapi untuk syarat pengajuan ISBN hanya kata pengantar dan daftar isi. Misalnya minta pengantar ahli begitu ya. Misalnya teman-teman mengubah tesis menjadi buku misalnya. Minta pengantar atau sambutan dari dosen pembimbing atau dosen penguji misalnya. Nah, itu diletakkan di bagian ini. Saya pernah menerbitkan buku itu sambutannya banyak, ada 5 dari tokoh A, tokoh B, tokoh C, dan itu tidak masalah teman-teman. Testimoni kalau ada, nah di buku saya menulis ngawur jadi buku itu ada testimoninya banyak. Nah, itu semua yang mengirim ke saya muat, ya dengan beberapa editan. Kalau misalnya ada salah ketik, ada yang terlalu panjang saya potong,
Sehingga saya ambil intinya saja. Nah, itu testimoni. Terus bagian saya letakkan di belakang. Terus ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini, teman-teman, wajib ada. Wajib ada. Jadi kata pengantar itu sebenarnya adalah menjelaskan isi buku secara umum. Jadi buku kita itu membahas tentang apa. Teman-teman menulis buku ini tujuannya apa. Yang dibahas di situ itu apa. Atau bagian-bagiannya apa. Misalnya bagian pertama membahas ini, bagian kedua membahas ini, bagian ketiga membahas ini. Atau diungkapkan dengan general, ya, general umum. Jadi buku ini membahas tentang model pembelajaran problem based learning misalnya. Terus kelebihan dan kekurangan dan seterusnya. Nah, itu ada di pengantar, teman-teman. Kadang-kadang teman-teman menulis pengantar itu masih banyak yang belum mencantumkan hal-hal yang esensial, ya, esensial. Berterima kasih boleh, ya. Biasanya teman-teman itu banyak yang tidak menyentuh di kata pengantar tadi, tidak menyentuh isi buku secara umum. Jadi kalau misalnya kita baca buku itu, sebenarnya kalau sebelum kita baca bukunya, itu kita baca kata pengantarnya. Maunya apa sih penulis itu? Nah, itu ada di kata pengantar sebenarnya. Yang selanjutnya adalah daftar isi, teman-teman. Nah, kata pengantar ini kalau di atas ini tidak ada, teman-teman. Kata pengantar ini ada di halaman 5. Karena tadi ada 4 halaman, sekarang di kata pengantar itu halaman 5. Halaman 5 dalam bentuk huruf Yunani. Ya, betul kok, sorry, huruf Romawi. Ya, 5 yang 5 kecil ya. V yang V kecil, bukan 5 yang kapital, bukan. Nah, terus daftar isi, teman-teman, daftar isi. Di sini daftar isi itu termasuk kalau teman-teman menulis PTK jadi buku misalnya, perlu mencantumkan tabel, perlu mencantumkan daftar gambar, perlu mencantumkan daftar lampiran, maka semua dimuat di daftar isi. Jadi nanti ada daftar tabel, ada daftar lampiran dan seterusnya. Itu ada di daftar isi, bagian dari daftar isi. Kalau secara umum ya daftar isi ya biasa. Nah, banyak teman-teman yang kurang paham gitu ya, banyak yang menggunakan titik-titik manual gitu ya. Nah, itu biasanya saya gunakan template itu biar apa ya, teman-teman tinggal ngetik saja, tinggal ngetik sehingga tidak mengatur tabulasi dari daftar isi. Kalau daftar isi itu kan gini, teman-teman ya, ada judul terus titik halaman begitu ya. Itu rata-rata teman-teman ya mungkin pengetahuan word-nya teman-teman mungkin belum dipelajari ya, belum dipelajari. Sehingga titik-titiknya digunakan manual. Kelihatan teman-teman, kalau saya misalnya lihat itu, oh ini manual, ini apa namanya, titik-titik di daftar isi itu. Termasuk angka yang ada di sebelah kanan, itu rapi atau tidak rapi itu kelihatan. Ya. Makanya ada pengaturannya sendiri di daftar isi. Terutama teman-teman yang menulis puisi. Menulis puisi itu kan satu halaman satu puisi rata-rata ya. Ada yang 2 puisi. Nah itu kalau puisinya 100 itu ada 100 item di daftar isi. Ya. Itu kalau tidak rapi kan ini teman-teman, jelek ya, jelek. Selanjutnya teman-teman di file selanjutnya. Oke. Sebentar. Yang file selanjutnya adalah bagian isi. Yang pertama tadi adalah bagian depan, bagian pengantar daftar isi, dan yang terakhir adalah bagian isi. Bagian isi ini teman-teman, yang banyak yang teman-teman penulis itu kurang paham dengan ini, ya kurang paham dengan ini. Nanti akan saya jelaskan di prakteknya. Kenapa sih saya pakai font Arial, kenapa saya pakai font Tahoma, kenapa saya pakai font Calibri. Sekarang saya pakai Calibri ya, karena lebih simpel dan bagus. Gitu. Di bagian isi teman-teman ada isi per bab atau chapter. Saya bilang chapter itu kadang ada buku yang tidak pakai bab, teman-teman. Jadi ada buku yang kalau PTK jadi buku itu biasanya saya tidak pakai istilah bab, jadi hanya judul bab tanpa ada tulisannya bab maksudnya. Jadi itu namanya chapter. Ada isi, terus ada penutup, teman-teman. Penutup itu ya semacam kesimpulan begitu ya, kesimpulan dan saran kalau PTK jadi buku, atau misalnya kita mau membuat ada prolog, ada epilog misalnya. Nah itu ada diletakkan. Kalau prolog itu ada di depan, kalau epilog dia ada di belakang. Semacam penutup lah. Jadi kira-kira tulisan kita itu bagaimana, jadi penutupnya seperti apa begitu ya.
Terus ada daftar pustaka, teman-teman. Daftar pustaka ini saya tidak mematok daftar pustaka itu seperti apa. Itu kalau teman-teman ada daftar pustakanya. Kalau dalam konteks nulis ngawur jadi buku ya tidak perlu ada daftar pustaka. Kalau saya secara umum daftar pustaka ini kalau buku-buku referensi ya wajib. Karena di sini banyak tulisan-tulisan orang yang kita rujuk ya, yang kita ambil. Nah, bagaimana tentang stylenya? Saya pakai keumuman saja. Ya. Nama dibalik, gitu ya. Lukman Hakim berarti Hakim, L boleh atau tulis lengkap boleh. Hakim titik, Hakim, L begitu. Terus titik, terus tahun terbitnya, titik, judulnya. Judulnya biasanya kalau buku, judulnya di italik biasanya. Terus titik, teman-teman. Terus kota terbitnya, titik 2, penerbitnya. Nah, terus titik belakangnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan style yang monggo, ya monggo, tidak masalah, tidak masalah. Mau pakai catatan kaki monggo, maaf kok catatan kaki, betul ya, footnote ya, footnote atau catatan kaki tidak apa-apa, tidak masalah. Itu masalah style ya. Saya pernah menerbitkan yang ada catatan kakinya pernah, dan itu tidak ada masalah. Yang paling penting teman-teman harus membuat biodata penulis. Biasanya teman-teman membuat biodata itu seperti yang biodata yang saya kirim ke teman-teman panitia CV itu. Nah, sebenarnya buku itu rata-rata CV-nya, biodatanya itu berbentuk narasi, teman-teman. Jadi berbentuk narasi. Tidak berbentuk item-item, berbentuk poin-poin. Ya, tidak berbentuk poin-poin. Tahun sekian sampai sekian sekolah di MI atau di SD, tahun sekian sampai sekian sekolah di SMP. Jadi bukan seperti itu, tapi dalam bentuk cerita, narasi gitu ya. Lukman Hakim lahir di Jombang tanggal 28. Nah, itu dalam narasi itu ya, dalam narasi. Terus lahir dari keluarga di desa misalnya begitu. Terus begitu. Buku yang pernah ditulis adalah, nah itu bisa pakai ini narasi gitu ya. Nulis ngawur jadi buku, koma. Terus guru 4.0, koma. Pengembangan kreativitas dalam pembelajaran fisika, koma. Dan seterusnya. Jadi tidak dalam bentuk item. Karena kalau dalam bentuk item itu tidak umum gitu loh kalau saya bilang tidak. Apakah ada yang menggunakan item-item seperti itu? Apakah salah? Tidak juga. Tidak juga. Jadi itu masalah style saja. Masalah gaya saja yang saya sebut dengan gaya selingkuh tadi. Terus lampiran kalau ada misalnya ada glosarium ya silahkan, ada semacam pengertian istilah-istilah asing yang ada di dalam buku kita. Nah, itu pelengkap, teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman di sini ada catatan penting. Ya, saya buat catatan penting. Yang pertama adalah judul bab atau chapter harus berada di halaman ganjil. Ya, harus ada di halaman ganjil. Kalau teman-teman punya buku, silakan dibuka, misalnya dari penerbit lain ya. Apakah semua halaman di bab atau di judul judul chapter itu berada di halaman ganjil atau tidak? Atau bahkan ada yang kelewatan dia ada di halaman genap. Saya biasanya kalau nge-layout saya dulukan, ya, saya tata saya dulukan. Pokoknya tulisan-tulisan itu semua subjudul harus semua judul harus semua judul bab harus berada di halaman ganjil. Jadi saya tempatkan semuanya di sana. Jika tidak berada pada halaman ganjil, teman-teman catatannya, maka satu halaman dikosongkan. Biasanya teman-teman pernah buka buku, halaman ini sengaja dikosongkan. Itu biasanya ada keterangan seperti itu. Atau dibiarkan kosong untuk memberikan space agar bab selanjutnya dia di halaman ganjil. Atau biasanya saya menyarankan kalau mereka punya quote, diberi quote, ya semacam kata-kata motivasi gitulah. Terus ada kata kunci atau kata kunci, misalnya simpulan dari isi sebelumnya, ya dari simpulan. Misalnya membahas tentang model pembelajaran problem-based learning misalnya, maka kalau ada halaman kosong, teman-teman bisa memberikan bahwa konsep utama dari problem-based learning adalah mengacu pada masalah yang mudah dikenali atau mudah difahami oleh peserta didik. Nah, misalnya begitu. Itu kata kunci, teman-teman. Kata kunci. Nanti bisa dikasih seperti itu. Mau dikosongkan juga tidak masalah. Mau diberi kata
halaman ini sengaja dikosongkan juga tidak ada masalah. Judul bab diposisikan agak ke bawah. Saya biasanya 2 kali enter biasanya. Ya, 2 kali enter. Dengan enter font judul. Font judul bab. Ya, judul bab. Huruf judul bab lebih besar. Jadi ukuran fontnya lebih besar. Saya biasanya pakai perbandingan biasanya antara 16 sampai 20. Ya, 16 sampai 20. Yang terakhir teman-teman, ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan ya untuk menulis. Kalau teman-teman menuliskan penomoran, ya teman-teman, wajib penomoran itu harus konsisten. Konsisten itu maksudnya, misalnya gini teman-teman ya, judulnya judul babnya misalnya tentang pembelajaran ruang lingkup pembelajaran berbasis masalah misalnya. Di situ kan teman-teman A pengertian, B karakteristik, C sintak, D kelebihan dan kelemahan dan seterusnya. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan A besar, B besar, C besar atau A kapital, B kapital, maka di bab selanjutnya teman-teman harus menggunakan itu gitu loh. Kadang-kadang saya temui itu ada yang di bab 1 menggunakan A, B, C besar, A kapital ya, A kapital dan seterusnya. Nanti setelah A itu 1, setelah 1 A kecil, setelah A kecil 1 dikurung 1 ya, 1 kurung. Terus A kurung 1 dan seterusnya. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan hierarki seperti itu, teman-teman selanjutnya harus menggunakan hierarki yang sama. Saya pernah ngedit buku itu, di sini pakai yang di bab pertama pakai A kapital, yang di kedua pakai 1. Itu sudah berbeda. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan penomoran, maka penomoran itu harus konsisten. Harus konsisten. Sebenarnya itu menunjukkan apa ya? Kemampuan penulis lah, kemampuan sense dari penulis itu yang terkadang tidak disadari. Ya. Jadi penomoran-penomoran seperti ini terkadang tidak disadari oleh teman-teman penulis. Nah, ini sebagai pelengkap teman-teman. Teman-teman di komputer, nanti saya tunjukkan di Word, itu ada before dan after. Before dan after. Before dan after itu kalau misalnya kita buat paragraf, 1 paragraf gitu ya teman-teman. Kita enter, maka dia jaraknya akan lebih jauh sedikit. Nah, itu namanya ada before dan after-nya. Biasanya kalau default-nya itu before-nya 0, after-nya ada. Kurang lebih 8, tergantung pada Word yang dipakai oleh teman-teman. Nah, agar penataan dalam buku itu rapih, teman-teman, maka teman-teman harus memposisikan before dan after-nya 0. Kecuali teman-teman ingin menggunakan before dan after. Ketika saya layout jurnal, teman-teman, saya pakai before dan after. Ya. Karena saya tidak pakai penomoran, jadi saya pakai sub-judul, ya, sub-judul, maka sub-judul itu harus kelihatan jaraknya. Maka saya pakai before dan after. Ya, biasanya pakai saya before-nya 12, betul, before-nya 12, after-nya 6 biasanya. Jadi jarak dengan sub paragraf tadi itu, nanti saya tunjukkan di layout jurnal saya itu, subnya itu, subjudulnya itu menerangkan yang bawah, tidak menerangkan yang atas, makanya jarak dengan yang atasnya dia lebih besar. Nah, itu maksudnya. Terus biasanya menggunakan spasi, teman-teman, itu 1,3 dan 1,5. Saya banyak menggunakan 1,3. Tergantung pada naskahnya. Kalau misalnya naskahnya itu saya buat 1,3 itu 70 halaman misalnya 70 halaman itu kan menurut saya ya tipis juga enggak, tebal juga enggak, ya tipisnya tipis masih layak lah. Makanya biasanya saya gunakan 1,5 biar halamannya mendekati 80 atau 85 bahkan 90. Biar bukunya itu dilihat itu enak gitulah. Ya, makanya saya menggunakan standar minimal buku itu 100 halaman. Ya, 100 halaman. Bukan saya memberatkan teman-teman, tidak. Ya. Teman-teman kalau menata buku di rak, ya itu kan mesti menghadapkan punggungnya itu kan kita hadapkan ke kita. Sehingga kalau kita ngambil buku itu kan, oh ini bukunya si X, saya ingin baca. Nah, kalau ketipisan itu nggak kelihatan, teman-teman, punggung bukunya tadi itu. Makanya kalau 100 halaman itu masih kelihatan ya. Itu sudah minimal proporsional. Terus gunakan font yang mudah dikenali dan memiliki ketebalan yang sama. Kenapa, teman-teman, saya tidak suka menggunakan Times New Roman, teman-teman? Times New Roman itu punya karakteristik
tebal tipis, teman-teman. Tulisan tebal tipis di sisi-sisinya. Kalau Calibri itu tidak, dia utuh, ya utuh. Jadi semua sisinya sama, tidak ada yang tipis, tidak ada yang tebal. Kalau Arial juga sama. Nah, hati-hati teman-teman, karena Arial itu biasanya hurufnya lebih besar. Biasanya kalau Arial itu saya pakai 10 atau 11. Kalau Calibri 11 itu terlalu kecil, dia harus pakai 12 karena huruf itu punya karakteristik masing-masing. Saya juga pernah pakai Tahoma. Dulu saya awalnya pakai Tahoma. Tahoma itu untuk keterbacaan di buku teks saya itu saya pakai Tahoma itu 10, teman-teman. Jadi ukuran fontnya 10. Kalau 12 kegedean, kalau 11 itu menurut saya karena itu untuk anak SMK yang membacanya sudah font berapapun dia bisa baca, bukan untuk anak SMP dan SD, maka saya gunakan ukuran Tahoma. Terus gunakan ukuran font yang proporsional berdasarkan jenis fontnya. Teman-teman bisa mengenali Calibri itu kalau 12 berapa, kalau Arial 12 itu seberapa, Tahoma itu 12 seberapa. Jadi bisa mengenali proporsional. Teman-teman mohon dihindari font-font yang sulit dikenali. Misalnya pakai apa begitu yang artistik begitu. Ya bagus juga tidak ada masalah. Cuman nanti ketika berada di misalnya dikirim ke saya, itu banyak font-font yang tidak dikenali. Nah, makanya kalau memang buku itu resmi, teman-teman, jangan menggunakan font yang aneh-aneh ya, atau yang tidak umum gitulah. Kalau saya bilang yang aneh-aneh kan saya tidak enak gitu. Gunakan font-font yang umum. Calibri itu umum, Arial umum, Tahoma itu umum. Jadi semua ada di komputer. Jadi default itu ada font itu. Ya di samping kita tidak membuat orang bingung dengan membaca font itu, ya font itu. Nah, tentang cover teman-teman, tentu teman-teman sudah mengenal Canva, ya. Jadi begini, kok kita kan ngambil dari gambar orang. Selama tidak untuk dijual, teman-teman, tidak ada masalah. Istilahnya kan koleksi pribadi. Kalau kita menjual itu kan biasanya kita pada komunitas tertentu, tidak kita jual secara umum. Kalau dijual secara umum, maka teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli. Jadi membeli. Itu kalau di poster My Wall itu, kalau kita beli, itu sekitar $2. $2 itu ya 30.000. Itu bisa kita beli. Kalau kita sudah beli, maka kita boleh komersil. Istilahnya itu apa ya? Ya kita beli. Makanya gambar-gambar misalnya kita punya koleksi di e-stock misalnya, kalau kita di situ sudah posting terus dibeli orang, maka hak ciptanya pindah ke dia. Ya. Penggunaannya pindah ke yang beli. Sebenarnya kalau hak cipta itu masih milik kita, milik pembuatnya. Tetapi orang itu boleh menggunakan secara komersil, makanya dia beli. Lalu kita bisa pakai Corel atau Photoshop. Nah, biasanya beberapa buku saya mengambil dari poster My Wall. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau Canva ini saya belum pernah. Mungkin teman-teman yang sangat paham dengan Canva bisa ngambil gambar-gambar cover dari sini. Yang termasuk yang ini teman-teman, yang buku saya ini saya ngambilnya dari poster My Wall. Ya, poster My Wall. Nanti saya tunjukkan untuk cover. Nah, saya ingin memberikan ini ya pemahaman kepada teman-teman yang ingin menulis atau sedang menulis atau sudah mahir menulis. Ingat bahwa kita harus menjadi penulis yang peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada tulisan kita sendiri. Jangan bermalas-malasan untuk membaca ulang tulisan kita. Ya, sebelum dibaca oleh orang lain. Ya, kadang-kadang kalau kita ngetik itu tidak menyadari kalau ada ejaan yang keliru misalnya, ada kata-kata yang keliru misalnya, ada pemahaman dari kalimat yang kurang jelas misalnya dan seterusnya. Maka teman-teman, saya selalu menerapkan sunting silang. Ya. Makanya saya membuat harga 500.000, teman-teman sudah dapat 5 eksemplar itu, saya menerapkan sunting silang. Jadi saya tidak mau mengedit sendiri tulisan penulis itu. Kenapa? Saya ingin penulis juga belajar tentang apa yang dia tulis.
oh ini kalimat baku atau enggak ya? Kok kalimat ini enggak enak ya? Itu sebenarnya kan yang bisa merasakan penulisnya sendiri. Ya. Karena saya misalnya ngedit cerpen misalnya, karena saya tidak punya sense terhadap cerpen itu, ya saya hanya ngedit ini saja, ejaan-ejaannya saja. Saya tidak bisa saya tidak bisa mengedit atau menyunting hal-hal yang berbau kontennya, karena saya tidak paham. Termasuk puisi. Jadi saya tidak bisa merasakan puisi ini bagus, puisi ini hiperbolis dan seterusnya, saya tidak bisa merasakan. Yang kedua adalah baca ulang, teman-teman. Sebenarnya sinting silang itu fungsinya adalah kita membaca ulang tulisan-tulisan kita sebelum dibaca oleh orang lain. Nah, tujuannya adalah kita belajar tata bahasa. Sebenarnya ketika kita membaca tulisan kita, itu kita banyak belajar di situ. Makanya teman-teman jangan bermalas-malasan untuk membaca tulisannya. Ya, jangan bermalas-malasan untuk membaca tulisan. Karena apa? Ketika kita membaca, kita sudah belajar masalah diksi, masalah kosakata, masalah PUEB, kata baku dan tidak baku. Karena kita sudah dimudahkan dengan online kan teman-teman. KBBI sudah online, PUEB sudah online. Kita bisa belajar dari situ. Sehingga contoh dialog misalnya, dialog itu tanda bacanya harus pakai apa saja. Terus kata-kata yang dipakai apa saja. Itu yang sering diulang-ulang oleh teman-teman yang mengadakan antologi cerpen misalnya, terutama kalau cerpen kan ada dialognya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa pelajari. Ya penulis juga harus pelajari. Jangan diserahkan kepada kurator ya namanya teman-teman ya, kurator itu. Nah, ini beberapa agenda yang ya barangkali nanti teman-teman bisa di lain kesempatan gitu ya. Nulis buku teks, terus ada PTK jadi buku teks terintegrasi dengan YouTube, nulis artikel jurnal dan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, yang saya paparkan ini ya di agenda berikutnya ini, teman-teman semua sudah saya buatkan kurikulumnya, ya. Termasuk tulis ngawur jadi buku kemarin saya sudah kirim ke Mas Haryadi kurikulumnya. Jadi setiap ada pelatihan itu saya selalu membuat kurikulumnya. Nah, saya ingin menunjukkan teman-teman beberapa file. Jadi ini tulisan orang, teman-teman. Ini ada beberapa tulisan orang sebentar. Saya ingin menunjukkan ini masih mentah, teman-teman, karena akun ISBN saya masih bermasalah. Semua kewajiban sudah saya penuhi, tinggal ISBN, tinggal pengaktifan saja. Nah, teman-teman, ini adalah naskah asli. Ya, ini naskah asli. Ini adalah puisi. Jadi ini puisinya siswa. Dia masih menggunakan font Times New Roman, ya, Times New Roman. Biasanya, teman-teman, yang pertama adalah saya tekan Ctrl A dulu. Terus saya rubah fontnya. Oke, saya rubah font. Saya buat Calibri. Ya, saya buat Calibri. Nah, dia akan acak seperti ini. Berantakan, ya, berantakan. Ya, berantakan. Ini jadikan satu, ini masih jadi satu. Ya, ini saya akan tunjukkan isinya dulu aja. Ya, dari isi sini, maaf. Dari isi. Saya mulai dari sini. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman, ini kan puisi atau sajak atau apalah. Kalau kata yang penulisnya itu, ini adalah puisi. Belum muncul. Sharing screen-nya untuk yang puisi belum diganti, belum. Masih next agenda. Masih apa? Next agenda. Oh, ini sudah tampil sebenarnya. Teman-teman, sebentar, saya delay, stop dulu. Delay, Pak. Oh, delay ya. Oke, saya coba ini ya. Oke, sudah teman-teman? Sudah Word yang tampil? Ya, sudah. Betul, Pak. Word. Ya. Normal kembali sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, saya tunjukkan ini. Jadi saya rubah fontnya dulu, terus tetap di Ctrl A, teman-teman. Jadi ada buku-buku ya, ada beberapa kiriman naskah itu yang kadang-kadang teman-teman kalau copy paste dari internet itu tidak data lagi. Yang pertama, kalau teman-teman copy paste dari PDF itu kadang-kadang tidak data lagi. Ya, biasanya saya tahu, oh ini copy paste dari internet, ini copy paste dari PDF misalnya. Biasanya saya tahu itu. Ya. Nah, setelah itu teman-teman kita akan merubah layout. Ini default ini ya. Ini naskah ini default. Jadi dia pakai 2,5 kalau tidak salah ini. Ini saya klik ini. Saya tidak mengajari teman-teman ya. Saya ingin menunjukkan. Nah, ini namanya default teman-teman. Ukuran Word saya ini pakai 365 ya. Pakai 365.
Nah, ini baru saya rubah. Top-nya 2, bottom-nya 3, left-nya 2, right-nya 2. Nah, ini pertama. Mohon maaf kalau Word-nya beda, teman-teman ya. Karena Word 365 ini ada di MacBook. Jadi Mac OS tidak di Windows, teman-teman. Barangkali nanti menunya beda. Cuman ya ininya sama lah, tidak ada bedanya. Terus di layout, teman-teman. Nah, ini ada header, ada footer. Headernya biarkan, footernya yang jadikan 1,5 seperti ini. Terus ada page setup, teman-teman. Page setup ini untuk ukuran kertasnya. Nah, ini saya simpan di sini untuk buku pelajaran, buku populer, buku saku gitu ya. Kalau buku saku ini tidak saya pakai ya. Ya, ini buku populer, ini untuk puisi. Jadi saya klik ini karena saya sudah menyimpan ukurannya ya. Atau teman-teman bisa menggunakan custom size. Dia ada di bawah ini, manage custom size. Kalau di Office-nya teman-teman. Terus klik OK, klik OK lagi. Nah, ini untuk marginnya sudah. Ya, untuk marginnya sudah. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalau dari oke. Kita memberi halaman dulu. Ya, kita memberi halaman dulu. Sebentar, ini saya save as dulu biar naskah aslinya tidak hilang. Oke. Puisi Intan isi. Oke. Saya ingin menghapus atasnya soalnya. Ini saya ke layout isi dulu. Karena template yang 2 isi itu teman-teman sudah ada di template ya, sudah ada di template. Nah, teman-teman kalau membuat halaman daftar isi jangan menggunakan daftar isi yang otomatis, teman-teman ya. Kenapa? Itu sulit merubahnya. Seperti ini otomatis ya. Ini menggunakan daftar isi otomatis namanya. Karena dia tidak dalam satu file, nanti biasanya hilang semuanya. Oke, ini saya hapus. Nah, ini halaman pertama yang ini. Ya, ini adalah halaman pertama. Ini saya lihat, ini harus dinolkan dulu, before-nya titik 0. Nah, dia akan berubah lagi, terus after-nya kita buat 0. Oke, kalau ini sudah bisa ditata. Ini judul, teman-teman ya. Ini judul. Oh, ngasih halaman dulu. Kita kasih halaman dulu. Halamannya, teman-teman, itu ada di insert, ada di page number. Ya, di page number. Maaf, di header footer page number. Ini nanti bisa teman-teman kenali di Word-nya masing-masing. Ya. Nah, ada page number. Nah, kalau di MacBook itu ada outset halaman. Kalau di Windows mungkin ada di yang lain. Ya. Nanti teman-teman bisa sendiri, bisa dicari. Nah, fungsinya apa, teman-teman? Halaman ini, coba teman-teman lihat. Ya, halaman ini dia akan ngilang-ngilang gitu, teman-teman. Halaman ganjil 1. Dia ada di sebelah kanan, halaman genapnya ada di sebelah kiri. Kalau bolak-balik, teman-teman, dia berada di pinggir kanan. Jadi di pinggir kanan. Jadi dia akan bolak-balik depan belakang. Bukan kalau misalnya jajar semua begini ya, maaf teman-teman, 1 terus 2-nya ada di sini juga, maka dia akan delik ya, sembunyi di jilitan itu. Ya, mungkin teman-teman pernah mengalami seperti itu mungkin. Nah, teman-teman, judul ini ya biasanya saya pakai kalau Calibri saya pakai 20. Ya, 20 seperti ini. Nah, kalau puisi tidak perlu di-enter 2 kali seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena puisi kalau di-enter 2 kali jadinya nanti jelek. Karena puisi itu perlakuannya beda. Nah, jaraknya dari isi ke judul bagaimana, teman-teman? Biasanya saya pakai 20 juga. Jadi ini kalau saya naikkan begini, nah ini saya enter. Maka ini ukurannya biasanya sama. Ya. Terkadang juga tidak sama. Nah, ini sudah 20 ini. Ya, 20. Jadi jaraknya nanti kita akan buat 20 terus gitu. Nah, untuk penataan seperti ini, teman-teman, ya teman-teman, saya ini sebenarnya harus melibatkan penulisnya. Karena bisa jadi dia punya layout yang lain seperti ini, teman-teman. Ini kan layout buatannya penulis. Ya tidak saya rubah. Kenapa? Ya karena ini memang kemauannya penulis seperti ini. Jadi kadang-kadang ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah, teman-teman, antara halaman 1, jadi isi yang pertama ini dengan isi yang kedua itu, ini harus dikeataskan seperti ini. Jadi maaf, ini tekan delete begini. Nah, ini harus menggunakan Ctrl Enter, teman-teman. Ctrl itu tekan terus di Enter. Ya, kalau di Windows kok bisa Ctrl Enter. Nah, kenapa? Kalau kita ngerubah atas, bawahnya tidak ikut. Ya, kalau kita ngerubah atas, bawahnya tidak ikut. Kalau misalnya kita tidak menggunakan Ctrl Enter, saya coba kembalikan lagi begini. Maaf, teman-teman. Begini,
bisa saya enter saja begini, saya tidak menggunakan Ctrl Enter. Ya, saya tidak menggunakan Ctrl Enter, teman-teman. Maka ketika saya enter begini, dia akan ikut. Nah, dia akan ikut terus ke bawah. Kalau saya gunakan Ctrl Enter, teman-teman, saya gunakan Ctrl Enter. Oke, saya letakkan di sini, Ctrl Enter. Kalau saya merubah di sini, maaf. Oke. Kalau saya merubah di sini, maka di bawahnya tidak ikut. Nah, itu sebenarnya fungsinya adalah fungsi Ctrl Enter. Ya, ini sangat berfungsi kalau bukunya itu buku yang banyak teksnya. Ya, bukunya banyak teksnya. Nah, terus ini baru kita samakan fontnya tadi 20 lagi. Dan seterusnya, begitu seterusnya. Nah, itu untuk memberi halaman, untuk layout, untuk atur kertas sudah. Nah, saya ingin tunjukkan teman-teman untuk ini apa ini ya? Ini. Nah, daftar ini sini belum. Ini tulisan IC, teman-teman. Ini tulisan IC. Jadi tulisan seperti tulis ngawur jadi buku kata penulisnya. Ya. Nah, ini fontnya dia pakai Times New Roman, font-font seperti Times New Roman. Jadi mesti saya rubah ke Calibri. Kalau teman-teman menggunakan ini ya, menjorok ke dalam begini, jangan besar-besar. Biasanya saya pakai 1 cm. 1 cm seperti ini. Terus saya biasanya menggunakan Ctrl Justify. Justify itu rata kanan dan rata kiri karena dia terlihat lebih rapi gitu aja. Nah, kalau judul seperti ini teman-teman, ini harus di enter 2 kali. Nah, seperti ini. Misalnya saya buat 20. Nah, maka ini di enter 2 kali. 1, 2. Nah, terus kalau misalnya ini menjadi keterangan judulnya, ya maka di sini 20-nya. Oke. Ada yang membuat font di awal, huruf di awal itu jadi huruf besar misalnya. Boleh-boleh saja, itu masalah style saja. Jadi dia menggunakan wrapping ya, text wrapping namanya. Nanti bisa di insert kalau tidak salah. Sebentar. Ini agak ketutupan soalnya. Di mana ya, di text wrapping itu yang huruf awalnya besar itu ada di sebentar. Keliru saya. Di home ada. Ini saya perbesar dulu. Oke. Coba di insert, lupa saya. Nah, ini dia. Di drop caps, maaf, di drop caps. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masalah gaya saja sebenarnya. Jadi masalah style. Teman-teman kalau yang mau gini tidak ada masalah, mau yang biasa juga tidak ada masalah. Nah, ini masalah style. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman, apakah ini jatuh di bab berikutnya adalah, nah seperti ini. Ini kebetulan dia jatuh di halaman ganjil. Ya. Judul babnya ada di halaman ganjil, tidak masalah. Terus judul berikutnya kita lihat, dia ada di halaman ganjil juga, oke, tidak masalah. Terus ada lagi di halaman ganjil. Nah ini seperti ini namanya penomoran teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan 1, 2, 3 ya teman-teman harus menggunakan 1, 2, 3 terus. Terus untuk gambar teman-teman silakan menggunakan, mohon maaf ini ada ngeling. Gunakan langsung ini pakai hyperlink ini. Oh ini juga pakai hyperlink. Oke. Nah, ini jatuh di halaman genap, maaf. Ini bisa kita turunkan nanti dia jadi ganjil. Ya, dia jadi ganjil. Jadi maksud saya setiap subbab ini jatuhnya di halaman ganjil. Itu maksudnya, teman-teman. Nah, itu beberapa hal tentang layout buku, teman-teman, yang harus teman-teman pahami. Ya, dijadikan inilah ya pengetahuan. Barangkali nanti teman-teman mengadakan menulis antologi, misalnya teman-teman jadi koordinator. Nah, nanti bisa memberdayakan teman-teman yang untuk membuat ini ya layout yang sama, gitu ya, layout yang sama. Nah, saya akan tunjukkan yang online tadi itu ya, yang membuat cover online tadi itu ya, di Push My World. Saya bisa gunakan ini poster My World itu. Nah, ini ada beberapa. Oke, nanti saya jawab pertanyaannya di chat sudah ada. Oke, semoga internet saya kuat untuk Zoom dan untuk browsing. Oke, sepertinya lemot.
Nanti saya tunjukkan sebelum ini. Nah, nanti pertanyaannya nanti bisa di list oleh ini sepertinya sinyal saya tidak kuat untuk browsing karena dia gambar, nanti akan saya tunjukkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau Canva barangkali teman-teman pernah ikut pelatihan saya tidak mendalami Canva soalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Canva juga. Oke, teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini sangat teknis ya, pengetahuan yang sangat teknis. Jadi untuk apa ya, tambahan pengetahuan teman-teman, bagaimana cara melayout buku. Kalau saya menerbitkan buku itu saya layout sendiri, terus saya mintakan ISBN ke penerbitnya. Ya, jadi waktu ke Raska Pustaka waktu itu, betul ya, Raska Pustaka yang menerbitkan Guru 4.0 itu, saya layout sendiri, terus saya mintakan ISBN ke sana. Ya. Saya tidak membayar layout, saya tidak membayar editing, karena sudah naskah jadi. Ya, saya tinggal pasang ini apa namanya, logo waktu itu. Oke, teman-teman. Nah, ini tidak bisa buka sempurna, sepertinya jaringan saya. Seperti itu teman-teman, saya kembalikan ke Pak Muin kalau tidak salah tadi moderatornya untuk kita diskusi lagi. Oke, siap Cak Lukman. Kuat ini. Baik Bapak Ibu peserta workshop, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, kita perlu menyampaikan komitmen waktu ya nanti. Jadi kita pertanyaan ini kita kemas dalam diskusi karena ini berkenaan dengan teknis. Saya kira ketika kita bicara tentang diskusi atau teknis ini, saya kira tidak cukup kita hanya selesai sampai jam 9 nanti. Jadi harapannya kita proaktif ketika di grup WA nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akhiri jam 9, untuk sesi diskusi lanjutannya kita proaktif di grup WA seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan perihal teknis untuk layout dan lain sebagainya, silahkan resen atau di kolom chat. Sepertinya ada yang chat ini. Oh, ini mohon izin. Ya, bukan pertanyaan berarti. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Monggo Bapak Ibu, mumpung Bapak Lukman siap di kita, artinya mumpung waktunya longgar untuk kita, istilahnya langsung kita bertatap muka dengan beliaunya. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan terkait tadi pemaparan dari Bapak Lukman, monggo bisa ditanyakan dengan raise hand atau chat. Saya Bu. Ibu Umi Jogja. Oh iya Bu Umi, monggo. Monggo Bu Umi. Assalamualaikum Pak Lukman. Bapak Ibu semuanya. Luar biasa nih sekolah para penulis gitu ya. Sudah banyak sekali yang diperoleh hari ini. Jadi kita banyak mengerti tentang tata tulis untuk pembuatan buku. Keren banget, matur nuwun Pak Lukman. Tadi untuk yang control enter tuh berarti fungsinya sama kayak di ini nggih, insert break page nggih. Insert break page untuk control enter. Suaranya Pak Lukman mati. Oh iya. Sama dengan break page ya. Jadi langsung memaksa ke halaman berikutnya. Oke, coba nanti saya saya telateni nih pelajaran yang hari ini harus segera dipraktekkan biar enggak menguap begitu. Kemudian sebenarnya saya masih menunggu ini yang tampilan tadi ya untuk editor gambar gitu ya. Saya biasa menggunakan ini Canva. Saya bagi link di kolom chat, nanti di WA juga bisa dipakai Bapak Ibu untuk yang Canva Edu.
fitur-fitur edunya juga bisa difungsikan. Hanya saja memang mohon tidak mengambil yang gambar mahkota karena nanti kena tagihan dolar. Tapi kalau kita explore yang tidak berbayar pun nggak ada habis-habisnya. Dan Bapak Ibu yang bisa kreativitasnya mungkin bisa disalurkan di sini, bahkan ada apresiasi dari Canva-nya itu. Nanti ada sertifikat 100 karya, 200 karya, 1000 karya itu dari Canva akan mengapresiasi gitu. Jadi saya juga nggak ingin kalah berbagi. Seperti Pak Lukman ini ilmunya banyak-banyak dibagi gitu ya. Gemes kalau punya ilmu disimpan saja begitu, karena tenaga pikiran dengan apa yang kita lakukan itu sok kadang nggak nyambung gitu, artinya terlalu besar angan-angannya daripada prakteknya. Dan saya punya Canva Edunya itu sampai 3 akun, jadi monggo nanti yang saya share di kolom chat ini bisa difungsikan, masuk saja di gesit nopo supernya. Saya ada gesit super atau macam-macam begitu. Kemudian untuk ini Alwan, untuk karya-karya buku seperti itu tadi memang selama ini yang bermitra dengan Pak Lukman Hakim memang dibelajarkan nggih untuk berproses tadi untuk layout sendiri ngaten nggih. Nggih, betul. Dan ini pelatihan yang menurut saya baru gitu ya, workshop yang baru dan banyak sekali yang nanti kita bisa berdayakan, matur nuwun sangat. Saya kira gitu Ibu, jadi nggak banyak pertanyaan, hanya tanggapan apresiasi kami saja. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini sudah keluar. Ini poster My Wall. Ya, saya juga tidak sengaja. Ini ada gratis, ada yang beli. Ya, kalau kita mau beli itu dia dalam high resolution biasanya. Cuman kalau free itu saya sudah cukup untuk saya olah lagi di Corel. Nah, seperti ini. Ya, ini cover yang saya ambil dari poster My Wall. Ya. Bisa teman-teman ini ya ubah font-fontnya, terus ada gambar-gambar yang bisa ditambahkan misalnya. Nah, seperti ini. Ya, ini kebetulan ini nanti saya olah lagi di Corel ya. Di Corel. Nah, kalau ini cover buku saya itu, nah ini cover buku saya. Nah, ini cover buku saya. Yang nulis ngaur jadi buku itu dari saya pakai poster My Wall. Ya, saya jadi tidak aneh-aneh gitu. Ya saya buat yang simpel saja. Ya karena saya itu kalau sudah milih satu begitu, jatuh cinta sama yang satu itu sudah ya itu saya pakai begitu. Saya tidak biasanya tidak pakai yang lain. Ya, itu yang sebenarnya ini seperti ini begitu ya. Ini banyak alternatif yang bisa kita pakai. Ini adalah tulisan yang nanti saya akan tulis. Jadi ini sudah mengumpulkan beberapa tulisan. Jadi saya mengumpulkan pembelajaran kooperatif itu yang ada banyak itu saya kumpulkan menjadi satu buku induk namanya. Nanti bisa digunakan teman-teman untuk PTK. Mau cari PBL itu sintaknya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, konsepnya apa, karakteristiknya apa. Nah, nanti ada di buku ini. Ini masih dalam kerangka. Jadi ada beberapa yang sudah ada 5 kalau tidak 6. Itu kategorinya ke problem based learning lah, semacam pembelajaran. Nah, ini seperti ini buku pedoman guru saya ambil dari sana. Nah, banyak Canva juga banyak. Kebetulan saya tidak mendalami Canva soalnya. Walaupun banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh teman-teman yang lain. Nah, ini banyak aplikasi-aplikasi seperti yang dibilang Bu Umi tadi, yang disampaikan Bu Umi tadi, kalau ada bintangnya itu beli. Kalau ada bintangnya beli. Nah, seperti ini. Kita punya banyak alternatif seperti ini. Ya, banyak alternatif seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau di sini saya boleh menanggapi di chat ini, Mas Bayu, mohon izin Pak Lukman, alhamdulillah saat ini penelitian Bayu terintegrasi dengan YouTube dengan menggunakan kajian beberapa bagian. Oke. Sebenarnya
integrasi dengan YouTube itu sangat efektif, teman-teman. Sangat efektif ketika ada pandemi seperti ini. Ya tergantung teman-teman bagaimana membuat. Terkadang kita ini membayangkan membuat video itu ini, teman-teman, sulit gitu ya, sulit. Harus diedit pakai KineMaster misalnya, gabung suara dengan video. Sebenarnya banyak, ada yang lebih praktis. Ya seperti yang teman-teman gunakan ini pakai Zoom. Ya, pakai Zoom. Ada beberapa video saya yang pakai Zoom. Jadi lebih gampang, nggak usah diedit, nggak usah nggak usah ditambah apapun, bisa langsung di post atau diunggah di YouTube. Oke teman-teman, seperti itu silakan saya kembalikan ke Pak Muin lagi, monggo Pak Muin. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau chat atau raise hand. Monggo silakan teman-teman. Atau nanti kita akan bicarakan agenda selanjutnya ini apa begitu. Kalau membuat antologi ya monggo silakan pakai drive yang kemarin. Kalau mau kita coba bolehlah kalau kita mau. Saya sebenarnya ini punya waktu itu ya terpikir begini. Saya mau membuat rekor menulis antologi dalam waktu 1 jam. Jadi misalnya 100 orang menulis bareng-bareng dalam waktu yang sama selama 1 jam. Nah, langsung 1 jam itu sudah jadi bukunya. Nah, itu ini angan-angan saya pakai drive itu. Yang kemarin sudah dibagikan itu. Jadi semua akun dibagikan, semua email digabungkan dari situ jadi satu. Bisa Pak, bisa diagendakan ini meskipun hanya 15 orang gitu ya. Betul. Asal Jadi kita sepakati aja waktunya, kapan, 1 jam saja cukup itu. Cukup. Jadi kita sudah tentukan konsepnya seperti apa. Terus kan teman-teman juga tidak perlu ngetik ulang kalau misalnya sudah ada naskahnya gitu ya, tinggal copy paste di situ kan, terus tinggal tata. Nanti kita buatkan nanti harus begini, judulnya fontnya semua fontnya harus seperti ini. Nanti kita kasih rambu-rambu seperti itu. Jadi teman-teman diberi kebebasan untuk melayout, mengedit tulisannya sendiri. Nah, nanti baru kita beri kesempatan misalnya, oke, naskah ini sudah jadi, sudah lengkap misalnya. Nanti baru kita silang sunting silangnya. Pak Muin baca tulisan saya baca tulisannya Bu Umi baca tulisannya Pak Muin dan seterusnya begitu. Jadi tidak tuker gitu ya, tidak tuker. Jadi kita acak saja. Nah, itu nanti baru terus dibaca ulang oleh penulisnya. Entah apa yang dirubah tadi dibaca ulang, karena kadang-kadang persepsi penulis dengan persepsi penyunting itu beda. Ya. Makanya saya selalu mengembalikan lagi kepada penulisnya agar penulis itu tahu apa yang dirubah misalnya. Nah, karena apapun naskahnya itu editor tidak pernah merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Ya, sense-nya itu tidak ada. Ya, sense-nya tidak ada. Makanya yang tahu sense-nya ya penulisnya sendiri. Tidak mungkin penyunting itu tahu sense-nya penulis tadi itu. Ya, jadi tetap dalam konteks seperti itu. Makanya bagian terakhir tadi adalah penulis yang peduli itu seperti itu, ya teman-teman. Karena naskah sejelek apapun tulisan itu punya sejarah punya latar belakang sendiri bagi penulisnya. Ya. Barangkali bagi saya tidak menarik, mungkin bagi penulisnya itu hal yang sesuatu yang tidak pernah terlupakan misalnya. Jadi itu kenapa penulis itu punya hidden gems masing-masing gitulah ya. Jadi punya karakteristik masing-masing. Jadi tidak memaksa teman-teman harus meniru saya meniru teman-teman, tidak harus seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Monggo di chat ini juga belum ada. Bu Dela silakan. Oh kok saya. Pak Win. Pak Lukman. Ye.
apa yang disampaikan Bapak tadi istilahnya bagus sekali Pak. Nanti diagendakan lain waktu, istilahnya 1 jam menulis bersama langsung bisa jadi buku. Bagus sekali Pak Lukman. Ya, itu bayangan saya dari 2 tahun yang lalu, Bu Dia. Jadi waktu itu saya bayangkan kalau saya bisa ngumpulkan orang 50, terus enggak usah nulis banyak, misalnya nulis 4 halaman begitu, kan sudah jadi 200. Itu kalau kita sudah punya komitmen ya. Jadi dalam satu waktu kita sudah 1 jam 1 buku. Wah, kenapa tidak gitu ya? Enggak. Iya Pak Lukman, bagus. Saya siap siap ikut. Monggo Bu Dela silakan. Terima kasih, Cak. Bu Dia izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off cam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lagi anak-anak lagi sakit ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu karena setelah hari ketiga saya mengikuti Zoom ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu walaupun saya dari belahan bumi bagian barat ya. Karena saya orang Sumatera Barat sendiri di sini. Karena di sini semuanya saya lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu umumnya dari Jawa Timur gitu. Tapi saya merasa senang sekali walaupun saya menjadi alien di sini. Yang berbeda. Begini Cak, saya sangat terkesan saat diberi boleh katakan wewenang lah ya, untuk menjadi penulis peduli waktu itu, ya. Waktu saya menghidupkan naskah dan saya cross check sendiri, saya disuruh memasukkan ke template, itu sangat memberikan pengalaman yang pertama bagi saya. Dan itu membuat istilahnya memang kerja seorang penulis itu sebenarnya tidak hanya menulis saja gitu, tetapi juga harus paham masalah layout, masalah halaman-halamannya, masalah aturan tata tulisnya gitu. Jadi dengan diberikan wewenang sebagai penulis peduli itu memang betul-betul memberikan pembelajaran tersendiri. Saya yang ingin Dela tanyakan, apakah begini, beberapa buku novel yang kita punya itu berbeda besarnya, Cak. Ada yang barusan Dela cek ada yang 18 senti, ada yang 20,5, ada yang memang A5. Itu sebenarnya tujuannya itu kenapa, maksudnya begini, kenapa tidak memakai novel memakai standar 20,5 gitu. Ini yang kebetulan Dela pegang sekarang 20,5. Ada yang kecil dari ini, ada yang Dela punya 18. Itu novel translatean. Nah, yang novel ini novel Indonesia 20,5. Kenapa tidak ada standarnya harus begini ukurannya. Terus satu lagi masalah kertas. Kertas istilahnya kan juga mempengaruhi minat kita terhadap membaca. Karena kalau kertasnya kuning gitu ya, kadang kan kurang menarik. Jadi bagaimana menurut Cak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Muin langsung saya jawab atau Bu Dia langsung saya jawab? Yes. Monggo Bapak. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang penerbitan teman-teman, percetakan, saya mengenal beberapa jenis kertas itu dari percetakan. Jadi sebelum saya punya 2 langganan di Jogja itu, saya biasanya konsultasi dulu jenis kertas yang dipakai apa, terus termasuk saya pergi ke toko buku, saya melihat buku secara umum yang miliknya penerbit mayor, ya miliknya Gramedia, miliknya
Iya. Terelie misalnya, Kompas, apa namanya itu, Republika juga. Di beberapa ini di rumah ini ada beberapa milik anak saya yang Terelie itu semua saya ukur, ya saya ukur kertasnya, termasuk layoutnya saya pelajari. Nah, termasuk jenis kertasnya yang seperti disampaikan tadi itu, covernya itu kertasnya pakai apa, isinya itu kertasnya tebalnya seberapa, tipis tebalnya seperti apa, itu saya pelajari, termasuk gaya layoutnya, ya, gaya layoutnya. Nah, dari situ saya belajar mengambil beberapa pattern ya dari penerbit-penerbit besar yang mereka mungkin dia merujuk kepada keumuman buku, ya keumuman buku. Makanya itu saya ambil. Contoh misalnya, kenapa buku-buku ini ya, buku-buku cerpen, buku-buku novel misalnya, atau buku-buku apa namanya, yang populer-populer itu menggunakan kertas yang namanya bukan kertas buram, teman-teman. Di dunia percetakan itu namanya kertas book paper, ya book paper. Seperti kertas buram, tapi dia lebih tebal. Kertas buram itu kertas koran itu, dia lebih tebal. Ada ukuran 57, ada 72 gram. Biasanya saya pakai biasanya 72 gram kalau halamannya di bawah 250. Kalau sudah di atas 300, teman-teman, atau sampai 500, buku saya ini pakai 52 gram untuk cetaknya. Karena 500 halaman. Kalau diberi 72 gram, dia tebalnya sangat tebal. Ya. Ketebalan, terlalu tebal. Sehingga saya pakai yang tipis. Nah, biasanya di buku-buku Gramedia itu antara pakai 57 sampai 72. Kalau bukunya Terelie itu, menurut tafsiran saya dia pakai 52 gram. Book paper, 57 gram yang paling tipis, itu namanya book paper. Nah, sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan kenapa menggunakan kertas itu. Jadi teman-teman kalau membaca buku di bawah sorot lampu, misalnya teman-teman punya lampu belajar, itu nanti coba teman-teman bedakan rasa membaca menggunakan kertas book paper dengan kertas putih. Ya kertas HVS itu kalau teman-teman menyebutnya kertas warna putih itu, maka teman-teman akan punya rasa yang berbeda. Ya, kenapa? Karena kertas-kertas putih itu memantulkan, ya kebanyakan memantulkan cahaya. Tapi kalau kertas yang teman-teman bilang buram tadi itu, yang kuning itu tidak memantulkan karena dia permukaannya kasar. Ya, kalau HVS itu kan permukaannya halus. Yang kedua adalah tentang kenyamanan saja sebenarnya, tentang kenyamanan membaca. Kalau masalah awet dan tidak itu tergantung pada kita menyimpannya. Ya, kalau misalnya kita punya rak buku tersimpan di tempat yang tidak lembab, maka juga awet buku kita. Apalagi kalau di tempat ber-AC misalnya, kita punya perpustakaan pribadi diberi AC begitu, itu jauh lebih awet ya posisi buku kita. Makanya kalau anak saya beli buku, mesti saya wajib suruh nyampulkan ya di toko buku itu ya biar awet begitu. Di samping menanamkan anak untuk menghormati buku. Nah, dari situ saya banyak belajar. Makanya termasuk buku teks. Buku teks itu, kenapa saya pakai HVS? Karena ada di Permendikbud kalau tidak salah tentang buku teks itu wajib menggunakan HVS minimal 80 gram. 70 gram minimal. Kalau saya buku teks, saya biasanya pakai 80 gram. Tapi itu lebih berat, teman-teman, lebih berat. Bukunya lebih berat. Tetapi karena untuk pelajaran, itu biasanya saya pakai kertas putih. Kertas putih itu, ya HVS itu. Nah, itu saya punya standar sendiri. Kalau buku-buku yang populer, kalau teman-teman tidak meminta sesuatu yang khusus, maka saya umumkan, saya general. Misalnya Budia nyatakan buku ke saya. Makanya ketika Budia tidak merequest kertasnya, ya saya akan pakai keumuman itu. Misalnya Budia mencetak puisi misalnya, saya akan pakai saya akan pakai kertas book paper yang 72 gram. Nah, itu yang saya pakai. Kalau misalnya ada khusus, kalau aku minta yang kertas putih, ya saya turuti yang putih, tidak ada masalah. Di percetakan itu selisihnya tidak banyak, teman-teman. Jadi di dunia percetakan itu tidak terlalu banyak antara kertas itu. Kenapa? Karena mereka sudah memotong kertasnya berdasarkan ukuran-ukuran itu. Makanya kita harus ikut di situ. Kalau tidak ada ukurannya, maka kita request. Nah, request itu biasanya kena kena cas gitulah kalau kita itu ya kena cas. Apalagi kalau kita cetak sedikit. Karena apa? Karena mereka harus motong, terus potongannya kalau lebih tidak bisa dipakai oleh orang lain karena khusus untuk buku itu.
saya pernah cetak buku ada permintaan ukuran gitu ya. Ya saya bilang, saya konsultasikan berapa gitu, karena tidak wajar, ukuran yang tidak wajar gitu istilahnya. Nah, karena percetakan juga tidak, kalau misalnya kita nyetak 1000, mereka barangkali tidak ini ya, tidak mengeluh gitu ya. Nah, kalau kita nyetak 10 misalnya atau 20 yang sedikit-sedikit itu, karena mereka tidak menyediakan kertas yang ukuran-ukuran tidak umum, ya maka biasanya dikenakan cas. Nah, itu tentang, makanya saya sebelum saya membuat penerbit itu, saya coba belajar dulu ke buku-buku yang sudah ada, ya. Termasuk saya ukuri satu-satu. Terus saya konsultasi ke percetakan. Terus begitu prosesnya, termasuk margin itu. Ya, awal-awalnya margin saya yang saya pakai tidak seperti itu. 2 itu terlalu sempit bagi saya. Tapi bagi percetakan sudah cukup, lebih dari cukup, karena mereka semua pakai mesin, bukan jilid manual. Kalau kita ke fotokopi itu kan tidak ya, dia pakai mesin, sudah pakai mesin. Saya pernah ke percetakannya di Jogja itu, saya lihat sendiri mesinnya, oh begini tak prosesnya. Nah, ya seperti itu prosesnya. Karena waktu itu memang saya ingin membuat percetakan sendiri sebenarnya. Cuman terus di sharing dengan teman-teman di Jogja itu, ternyata ya keekonomisannya kurang gitu kalau misalnya oplahnya sedikit. Nah, seperti itu pengalaman-pengalaman yang bisa saya bagi kepada teman-teman untuk memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman tentang dunia perbukuan gitu ya. Kenapa layoutnya seperti itu, kenapa kertasnya seperti itu. Kemarin ada yang request saya itu cetaknya timbul, jadi cover yang cetak timbul itu loh, teman, seperti 3D itu, 3D. Itu juga saya konsultasikan ke percetakan karena saya belum pernah soalnya. Ya banyak yang ada yang misalnya minta cetak warna full color misalnya, kertasnya pakai art paper. Art paper itu seperti kertas kalender, itu namanya art paper, teman-teman. Semuanya bening ya, semuanya halus. Ya, tidak ada yang bagian yang kasar. Nah, itu seperti itu. Kalau ada teman-teman yang request, ya saya konsultasikan dulu. Jadi tidak semua hal itu juga saya ketahui. Jadi kadang-kadang karena saya melibatkan pihak ketiga gitu ya, saya melibatkan pihak ketiga. Nah, seperti itu Bu Dela, semoga penjelasan saya menambah ini ya, pemahaman teman-teman terhadap perbukuan. Terima kasih. Terima Terima kasih, Cap. kasih Pak Lukman atas pemaparan. Gimana Bu Dela? Alhamdulillah Bu Dia, makin saya dipahami sekarang. Karena penjelasannya sangat jelas sekali dari Cak Lukman. Pak Lukman, ini sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, izin saya mau menanyakan Pak Lukman. Insya Allah saya punya tulisan Pak Lukman. Saya nanti ingin istilahnya saya terbitkan lewat penerbit Delta Pustaka. Izin Pak Lukman, biasanya dalam waktu berapa mulai pengiriman sampai nanti selesai cetak, Bapak? Saya menginfokan dalam keadaan normal, Bu Dia, karena ini jadi begini, saya ingin cerita ke belakang dulu. Bulan Januari, jadi gini, penerbit itu dapat jatah nomor ISBN dari Perpusnas. Jadi ISBN itu begini, teman-teman. ISBN itu tidak ada yang sama seluruh dunia. Jadi setiap buku itu punya identitas namanya ISBN. ISBN itu pusatnya ada di Paris. Ya, dia yang berhak mengeluarkan nomor ISBN. Jadi kalau ISBN penerbit A habis, maka Perpusnas akan mengajukan ke Paris, ke Prancis. Ke Paris, betul. Mengajukan di sana, terus dia dapat jatah. Ya, dapat jatah. Penerbit itu punya kode. Jadi biasanya di 3 digit, kalau nggak 6 digit di awal itu kode penerbit. Jadi awal-awalnya sama. Saya sudah menerbitkan 416 buku kalau tidak salah. Nah, saya waktu itu di awal Januari kalau tidak salah, itu kehabisan ISBN untuk beberapa penerbit di Perpusnas yang terdaftar di Perpusnas, termasuk saya.
selama 2 bulan kalau nggak salah. Biasanya saya pernah kehabisan juga, itu hanya dalam waktu 2 minggu sudah muncul, sudah bisa mengajukan ulang. Terus di bulan Februari itu ada kebijakan baru di Perpusnas, penyetoran bukti terbit itu minimal 75% kebijakan baru, yang sebelumnya 50%, sehingga akun saya terblokir. Tetapi saya sudah memenuhi semua kewajiban, ini tinggal validasi saja, ya validasi beberapa bukti cetaknya. Makanya sampai sekarang saya masih belum bisa buka kuncinya karena masih menunggu validasi. Saya sudah ngirim fisik kemarin 75 judul buku, terus sudah mengunggah 109 kalau tidak salah, lebih 114 rekam dalam bentuk digital, dalam bentuk e-book, itu tinggal menunggu validasinya. Nah, kalau normal tidak terjadi kejadian-kejadian seperti itu, kalau dari sudut pandang saya tidak ngomongkan ke penulis biasanya. Jadi pengajuan ISBN itu maksimal itu 5 hari. Kalau menurut mereka 3 hari kerja, ya 3 hari kerja. Kalau misalnya saya ngajukan Senin gitu, paling Senin, Selasa, Rabu, Kamis, maksimal Jumat itu sudah muncul. Kalau tidak, sebenarnya saya email, tolong divalidasi buku yang sudah saya terus biasanya 1 jam kemudian divalidasi. Butuh waktu sekitar 5 hari. Terus biasanya saya nge-freekan naskah dulu. Ya. Setelah muncul ISBN, layout sudah oke, saya kembalikan ke penulisnya, penulis akan ngecek ulang, jadi secara highlight begitu, atau saya cek ulang lagi, apakah ada halaman yang ini ada yang belum ada di halaman genap dan seterusnya, layout itu semua saya cek dulu. Saya kembalikan ke penulisnya, dicek lagi ke penulisnya, itu kurang lebih kalau responnya cepat di penulis, itu kurang lebih butuh waktu antara 2-3 hari. Jadi kita punya waktu 8 hari. Kalau yang cepat, dalam waktu 1 hari selesai, misalnya dinyatakan fix oleh penulisnya. Saya tidak pernah mencetak buku kalau penulisnya belum bilang fix. Jadi saya tidak mau mencetak buku kalau penulisnya belum bilang fix. Terus saya berangkatkan ke percetakan. Saya biasanya cetaknya di Jogja. Itu biasanya paling cepat 3 hari. Ya paling cepat 3 hari. Saya minta 3 hari. Itu kalau tidak antrinya banyak. Kalau antrinya banyak maksimal itu satu minggu lah. Jadi Senin itu Jumat sudah dikirim ke saya. Dari Jogja ke Jombang itu biasanya butuh waktu 3 hari pengirimannya. Jadi dipercetakan kurang lebih 1 minggu lah ya. 1 minggu berarti ada 15 hari. Pengirimannya 3 hari, berarti 18 hari. Nah sebenarnya ketika sudah sampai di saya bisa kirim ke penulisnya, tergantung pada daerah penulisnya. Misalnya kalau di Jawa Timur paling 1-2 hari sudah nyampe. Berarti kurang lebih butuh waktu 20 hari. 20 hari. Bisa lebih cepat? Bisa. Biasanya saya pakai patokan 1 bulan. Ini saya bicara dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan seperti yang kemarin. Saya masih punya hutang itu 15 judul buku di arsip saya, itu masih ada 15 judul. Termasuk bukunya Bu Dela ini, yang masih tersendat sampai hari ini, buku antologi. Jadi saya juga punya beban masing-masing dari teman-teman itu, yang biasanya saya cepat prosesnya itu. Jadi ketika saya sudah punya timeline sendiri untuk 1 buku itu berapa, 1 buku berapa dan seterusnya. Jadi seperti itu gambaran kalau di saya. Karena saya tidak punya alat cetak sendiri. Kalau saya punya alat cetak sendiri itu saya bisa memangkas waktu kurang lebih 10 hari. Ya, 10 hari. Kalau misalnya nanti Bu Umi nyetakkan, maka saya akan titip ke percetakannya untuk ngirim langsung biar tidak balik-balik. Dari Jombang ke Jogja, Jogja ke Jombang lagi gitu ya. Itu memboroskan waktu dan ongkos kirim. Ya, saya pesan, Mbak buku ini minta tolong dikirimkan, nanti transaksi ongkirnya banyak dengan saya. Jadi karena sudah langganan gitu ya. Nah, seperti itu Bu dia gambaran ini ya, timeline-nya. Tapi itu bisa lebih cepat, Ada beberapa opsi darurat sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk kredit itu biasanya saya cetak fotokopi dulu, saya pakai kertas hardcover, jadi seperti ini hardcover karena di fotokopian itu bisa. Nanti sambil menunggu bukti cetaknya yang asli yang ada di percetakan tadi. Karena banyak teman-teman guru itu kan biasanya kalau enggak ada itu kan enggak semangat biasanya. Banyak seperti itu. Jadi kita bagaimana mengatur iramanya saja biar teman-teman juga tidak merasa dikecewakan dan teman-teman juga bisa mendapatkan jenjang karirnya begitu. Jadi selama saya bisa usahakan, saya akan usahakan gitu.
Jadi seperti itu, Bu Dia. Gambarannya seperti itu. Oke, Pak Lukman, terima kasih Oke. gambarannya. Alhamdulillah kemarin saya bulan November 2021 Oke. baru selesai penerbitan buku 3 jurus untuk menulis itu. Nah, ini saya ada 2 buku sedang proses, Pak Lukman. Insya Allah nanti masih 75% yang satunya. Jadi ada 2 buku, satunya belum selesai. Ingin juga menulis ini. Insya Allah 2 buku itu segera saya selesaikan. Nanti kalau selesai bisa titip ke Pak Lukman. Nanti saya infokan kalau keadaannya sudah normal. Insya Allah dalam 2 minggu ini prediksi saya sudah normal. Akun saya. Jadi saya prediksi 2 minggu karena ini kan banyak libur, besok libur, Perpusnas juga libur. Kita tidak bisa mengajukan ISBN. ISBN itu hanya bisa diajukan dalam jam kerja dan bukan tanggal merah. Kalau tanggal merah langsung tertutup secara otomatis di akun ISBN-nya itu, di akun pengajuan ISBN. Sabtu Ahad itu langsung tertutup. Jadi tidak bisa mengajukan. Dulu bisa, dulu. Terus ada kebijakan baru, libur ya libur begitu. Dulu saya pernah mengajukan ISBN itu dalam waktu hanya tidak ada 1 jam. Dulu pernah saya ajukan, saya buka kembali, kok wis di approve gitu. Ada pernah begitu. Akhirnya muncul SOP baru ya, mungkin ini ya. Ada evaluasi dari pihak Perpusnas tentang hal seperti itu. Jadi pernah paling cepat itu 1 jam pernah, paling lama 1 minggu ya, paling lama 1 minggu. Yaitu tentu kita tidak tahu kebijakan internal mereka. Seperti itu, Bu Dia. Terima kasih teman-teman. Pak Lukman. Baik, Bu Dia. Gimana Pak Samsul? Waktu sudah tidak ada yang sepertinya tanya Bapak lagi Ibu ya? sudah cukup ya. Jadi ini sekedar sharing saja, Cak Lukman. Karena kita sudah kira-kira di penghujung kegiatan ya, hari ketiga ya untuk daringnya. Untuk besok kan sudah tidak ada lagi, tetapi masih ada satu event lagi yaitu penugasan, Pak Lukman. Ya. Jadi mungkin kita diskusi sebelum mengakhiri kegiatan malam hari ini untuk penugasan yang dimaksud dalam struktur kegiatan kita itu nanti bentuknya seperti apa. Mungkin Cak Lukman bisa menjelaskan atau memberikan gambaran nanti seperti apa penugasannya. Oke. Dan nanti jadi begini, anggota ini lebih mudah dan terarah gitu. Oke. Buat Cak Lukman gimana? Oke. Saya lebih ke ini ya, usulannya Bu Dia tadi itu kita manfaatkan draft tadi. Nanti kita agendakan, nanti kita buat konsepnya di WA. Nanti saya akan buatkan konsepnya di WA. Kita menulis bebas saja, ya. Tapi kita akan tentukan jumlah halamannya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, saya menganalogkan antologi itu begini. Ya, saya pernah menjelaskan ke Bu Dela. Jadi kita punya petak tanah, bisa nggak baca kuburan gitu ya, kuburan gitu. Ketika kita mati itu kan kita punya space yang sama, gitu ya. Misalnya 1 kali 2 meter, anggap aja tinggi kita kan tidak 2 meter. Maka semua akan mendapatkan bagian yang sama. Contoh misalnya kita punya tanah kapling, anggap aja 10 kali 10 gitu, ada 100 meter persegi. Ada 10 orang, ya maka semuanya harus bagian yang sama tadi itu. Makanya kalau saya mengadakan antologi, saya tidak membebaskan kepada peserta. Semua harus menulis jumlah halaman yang sama. Ada maksudnya? Ada. Yang pertama adalah, bagi penulis yang baru belajar menulis, dia harus berusaha sekeras-kerasnya untuk menulis target yang sudah ditentukan. Contoh misalnya 6 halaman A5 misalnya. Halaman ya, saya tidak bilang lembar ya. Halaman berarti ada 3 lembar. 6 halaman A5 misalnya. Makanya baru belajar menulis harus berusaha menulis 6 halaman. Bagi yang sudah mahir menulis, maka harus bisa menahan diri untuk menulis tidak lebih dari itu. Ya, itu sebenarnya semacam filosofinya begitulah, latar belakangnya begitu. Makanya kalau saya mengadakan antologi, ada yang ngenyang misalnya, Pak boleh enggak saya nulis lebih dari itu? Enggak boleh. Kurang dari itu boleh, enggak boleh. Jadi antologi itu
lahannya satu dipakai bareng-bareng. Makanya kan tidak adil misalnya. Saya kasih 2 halaman ya, gitu. Saya ambil 10 halaman. Ya enggak adil. Itu dalam kacamata saya. Walaupun teman-teman kalau mengadakan antologi juga kalau saya lihat itu ya tidak membatasi itu. Tapi saya punya konsep sendiri ya, saya punya konsep sendiri. Nah, makanya nanti akan saya buatkan konsep di WA, nanti kita akan ketemu lagi seperti ini. Teman-teman bisa online misalnya nanti ada yang gangguan misalnya nanti bisa kita di Zoom lagi begini. Zoom-nya tapi tidak usah ketemu seperti ini. Jadi nanti kita langsung me-layout sendiri naskah kita. Nanti akan saya tentukan prosedurnya. Maaf, apa namanya, semacam SOP-nya begitu ya, fontnya pakai apa, terus spasinya berapa dan seterusnya. Nah, nanti kita pakai font-font yang sudah tersedia di sana yang umum saja. Nanti kita pakai draft itu. Jadi nanti saya minta ke ke panitia siapa yang mau ikut di dalam situ, nanti saya akan bagi lahannya. Jadi nanti biar tidak tidak numpuk seperti yang kemarin itu. Jadi bisa ngetik dalam 1 halaman tidak. Jadi tadi ada lahannya masing-masing. Walaupun dia 1 lembar, nanti kalau ngetik kan turun. Jadi secara otomatis di bawahnya kan juga turun. Jadi dia tidak akan campur. Jadi misalnya saya di halaman pertama, Bu Dia di halaman kedua, Pak Muin di halaman yang ketiga. Nanti dia akan, misalnya saya nulis 4 halaman, otomatis Bu Dia akan ada di halaman yang kelima. Nanti di drive akan seperti itu. Jadi otomatis turun sendiri kertasnya. Nah, nanti kita bisa gunakan cara seperti itu. Tapi ini saya belum pernah nyoba ya. Nanti kita akan coba bareng-bareng. Jadi nanti selesai dalam waktu itu kita selesai menulisnya, nanti akan saya unduh. Kalau teman-teman nanti kita akan sunting ulang dulu. Jadi misalnya dalam waktu itu, oke, sudah semua. Nanti saya coba lihat ini dulu, layoutnya dulu secara online. Nanti baru akan ada perintah untuk mengedit atau menyunting sendiri-sendiri. Jadi menata lagi, karena mungkin pada saat ngetik tadi tidak punya waktu untuk menata misalnya, nanti bisa kita seperti itu. Ini baru percobaan pertama saya. Jadi saya tidak mengumpulkan satu file dari teman-teman gitu ya. Jadi nanti sudah akan terkumpul di situ. Jadi mohon teman-teman punya akun Gmail ya, akun Gmail. Yang kedua, jangan pakai HP. Jangan pakai HP. Saya sarankan jangan pakai HP. Karena nanti editingnya susah. Ya, editing. Karena layarnya kecil, jadi kita tetap pakai laptop atau komputer boleh. Jadi nanti seperti itu, Pak Muin. Jadi nanti kita tunggu saja momennya dalam waktu, karena saya juga masih mengurusi PAK. Jadi nanti saya minta waktu 3 hari lah untuk menentukan konsep itu. Nanti temanya terserah teman-teman. Yang penting jumlah. Karena kita nulis ngawur itu kan memang tidak tematis ya. Kalau nanti tantangan berikutnya teman-teman ingin yang tematis, nanti kita tentukan temanya. Tak masalah. Oke, seperti itu Pak Min. Terima kasih. Oke, siap. Gimana Bu Dia? Cukup mungkin kegiatan ini ya? Iya Pak Muin, udah cukup ya. Alhamdulillah udah banyak yang dipaparkan oleh beliaunya Bapak Lukman Hakim. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kegiatan malam ini diakhiri tadi tentang penjelasan dari Cak Lukman bagaimana kita nanti dalam sisi penugasan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian kita lanjut di grup bagaimana teknisnya dari Cak Lukman perihal pelaksanaannya nanti akan kita lanjut di grup ya. Jadi intinya untuk penugasan ini kita akan membuat kira-kira buku ini ya, antologi bersama tetapi melalui drive begitu ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya selaku moderator bersama Bu Dia, moderator juga yang membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini. Tentu terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Cak Lukman selaku narasumber. Semoga ilmu yang tersampaikan kepada semua peserta malam hari ini bisa dicerna dengan baik dan tentu nanti akan muncul sebuah karya dari Bapak Ibu peserta workshop nulis ngawur jadi buku pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, kami mewakili segenap panitia
Mohon maaf tatkala ada sepatah dua kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri kegiatan malam hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.